begitu kita siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk campur tangan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Segala masa depan kami tidak tahu Tuhan apa terjadi di hadapan kami nantinya. Tapi yang pasti kami punya Allah yang kuat, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mau menjadi Bapa kami, yang menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam menghadapi masalah kami. Saat ini adalah saat di mana kami mau datang menyembah-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan kepadamu. Kami bawa roh, jiwa, dan tubuh kami kepadamu. Masuk ke dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama dengan senap hati naikkan pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang, kami mau menyembah-Mu. Kami bawa hati kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Sekali lagi katakan, ku angkat hati, oh, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi akan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kurangkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, mari sembah Dia, Allah yang mulia, Yesus Raja yang mulia. Hanya Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Dia yang termulia, Allah yang penuh kuasa. Oh, kami sembah Kau Tuhan,
kami sembah Kau Tuhan. Yesuslah Tuhan. Allah satu-satunya, Yesus satu-satunya, Allah termulia, Allah yang layak ditinggikan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Kami sembah, kami muliakan, kami agukan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sampai selamanya, selama-lamanya. Kau Allah kami, Kau Tuhan kami. Haleluya, mulia nama-Mu, mulia nama Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Yesus, 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 haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di antara kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa kasih-Mu mengalir di dalam tiap hidup kita. Saat ini, biar firman-Mu membawakan kehidupan di dalam tiap hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dengan kuasa firman-Mu, Kau menguatkan kita. Segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Semua doa ini kita panjatkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. 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 Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Topik kita siang hari ini, perubahan, pilihan, dan prinsip Kristiani. Perubahan, pilihan, dan prinsip Kristiani. Kita mau mendengar bagaimana di tengah COVID-19 ini, kita bisa mengalami perubahan, dan apa pilihan kita yang kita harus buat, dan bagaimana prinsip-prinsip Kristiani yang kita harus ikuti di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya tidak tahu bagaimana situasi Anda, saudara-saudari di Makassar ya, tapi sekarang Anda mungkin bisa lihat saya dikurung. Saya dikurung di hotel di Kuala Lumpur karena baru pulang daripada Australia. Ketika saya di Australia, saya juga tidak bisa pulang ke Malaysia. Jadi lockdown di Australia. Kemudian ketika pulang di Kuala Lumpur, pemerintah lockdown sekali lagi 14 hari. Jadi pemerintah kasih kamar di hotel dan 3 kali makanan sehari, dikurung di dalam
hotel ini, tidak bisa keluar dari kamar. Jadi selama ini hari ke-11 daripada hari ke-14 melihat matahari karena tidak ada matahari, tidak ada angin, terkurung di dalam sini. Dan jadi belum keluar ke kota Kuala Lumpur. Tetapi di dalam situasi begini, saya mengalami cabaran, perbedaan gaya hidup, terkurung di dalam kamar ini, perubahan. Dan di dalam semua konteks begini, Tuhan membawa saya merenungkan apa itu prinsip-prinsip yang penting di dalam hidup saya. Prinsip-prinsip yang penting di dalam hidup saya. Dan di dalam situasi ini, sebentar ya, saya punya slide tidak bisa bergerak. Okay, can you hear me now? Is it clear? Is it better? Okay, I just move closer. Okay, sekali lagi ya, perubahan, pilihan, dan prinsip Kristiani. Perubahan, pilihan, dan prinsip Kristiani. Dan ketika kita di tengah COVID ini, kita menghadapi bermacam-macam cabaran. Seperti saya katakan tadi, bagi mereka yang tidak dengar, saya sekarang terkurung di dalam kamar ini sudah 11 hari daripada 14 hari. Jadi pelayanan juga sudah mulai berbeda. Perubahan, dan sekarang apa pilihan kita, dan apa prinsip Kristi yang harus kita ikuti di dalam situasi begini. Jadi pertama, perubahan bagaimana kita di dalam konteks begini, konteks COVID-19, perubahan hidup bagaimana. Ketika saya lockdown di Australia, tidak bisa keluar dari rumah. Tidak bisa keluar dari rumah karena sudah ada virus di keliling, jadi ada banyak ketakutan. Kiri kanan semuanya ketakutan. Orang semua ketakutan. Di Australia saya tidak tahu bagaimana di Makassar, tetapi di Australia bahan paling berharga di Australia adalah toilet paper. Semua toilet paper hilang daripada semua shopping center, semua supermarket, semua toilet paper hilang karena mereka takut beret-beret. Dari semua toilet paper hilang. Barang paling berharga ketika quarantine di lockdown di Australia, toilet paper. Saya tidak tahu bagaimana situasi Anda di Makassar. Tetapi ya, saya melihat begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bedanya antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan sangat jelas, sangat ketat lockdown ini. Bedanya yang paling besar adalah ketakutan. Orang yang mengenal Tuhan tidak mengenal ketakutan. Orang yang tidak mengenal Tuhan begitu banyak mengalami ribut, khawatir, gelisah karena ketakutan. Ketakutan karena bisnis sudah mau tutup, tidak ada situasi finansial. Banyak ketakutan karena tidak tahu bagaimana masa depan, dan ketakutan yang paling besar bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan adalah ketakutan bagaimana mau menghadapi maut. Tidak tahu bagaimana mau menghadapi maut karena tidak ada Tuhan. Ya, tetapi yang bedanya paling besar dengan orang mengenal Tuhan, mereka tidak takutkan maut. Yang paling penting. Dan yang kedua, perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, ialah orang yang mengenal Tuhan itu, dia tahu masa depan dia di tangan Tuhan. Tuhan tidak biarkan dia bersendirian. Tetapi pasti ya, banyak perubahan dalam gaya hidup. Banyak perubahan karena ada social distancing. 1.5 meter. Tidak bisa berdekatan dengan orang lain. Tidak bisa bertentangan dengan orang lain. Cara bersapa dengan orang lain juga berbeda. Jadi, di dalam situasi begini,
ya, kita menghadapi satu situasi di mana Tuhan ingin menguji iman kita. Kita diuji dalam iman kita, iman kita, karena bukan hanya tidak ada persamaan social distancing, tetapi di gereja juga sakramen-sakramen sudah ditutup. Di Australia tidak ada sakramen misa, eklesi, sakramen pertobatan. Jadi Minggu Paskah adalah Minggu Paskah yang sangat luar biasa karena terkurung di dalam rumah. Pas juga Anda sama di Makassar. Gereja tertutup, tidak bisa berdoa, hanya bisa online saja. Jadi dalam konteks misa online begini, Tuhan ingin memberikan kita peluang yang baik untuk mengenal Dia. Peluang yang baik untuk mengenal Dia. Jadi saudara-saudari, di dalam konteks begini ya, Tuhan mencabar kita supaya kita bisa membuat perubahan gaya hidup, perubahan hidup iman. Sekarang apa pilihan? Yes, brother. Sekarang kita punya pilihan ya. Dalam konteks begini kita punya pilihan. Pilihan bagaimana kita harus menghadapi situasi begini, bagaimana kita harus mengatur keuangan kita, pilihan apa kita mau khawatir, kita mau bimbang masa depan kita, apakah kita masih bisa berharap di dalam situasi begini? Saudara-saudari, semua situasi ini bergantung kepada perhubungan Anda secara pribadi dengan Tuhan. Sama ada Anda bisa khawatir, Anda bimbang, Anda ingin belajar mengatur keuangan. Ya, dua perkara di sini yang sangat penting. Satu adalah fisikal, secara natural. Yang kedua adalah rohani, secara rohani. Secara fisikal, itu kamu harus belajar mengatur secara pribadi. Seperti masalah keuangan sekarang. Ya pasti sumber keuangan Anda sudah kurang kan sekarang. Jadi bagaimana Anda mengatur? Bagi pribadi saya juga pelayanan semua sudah batal. Jadi bagaimana mau mengatur? Di dalam konteks begini, kita belajar untuk menjimatkan penggunaan kita. Belajar untuk menjimatkan. Itu adalah sesuatu secara natural. Tetapi salah mengenai khawatir. Bagaimana bisa berharap? Itu adalah masalah rohani. Bagaimana mengatasi ketakutan ketika kita mengalami penjajahan sosial ini. Itu datang daripada bagaimana kehidupan rohani Anda. Sekarang, Anda tidak ada kelompok doa yang bisa bertemu secara fisik untuk mendukung Anda. Sekarang ada di dalam situasi di mana jikalau Anda tidak mengalami disiplin pribadi, Anda akan pasti mengalami kehilangan iman rohani. Akan terserap dalam hidup Anda, termasuk dalam hidup Anda, kekhawatiran, ketakutan, keraguan, hilang harapan, semua itu. Karena tidak ada disiplin rohani. Jadi disiplin secara fisikal, cara bagaimana mau menggunakan uang, itu pribadi sangat penting. Itu secara natural, secara alami. Kita semua harus belajar itu. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita hanya harus belajar bagaimana kita harus ada disiplin pribadi secara rohani. Jadi kita masuk ke prinsip rohani ya, prinsip rohani. Apa itu prinsip rohani?
prinsip apa ya, bagaimana yang harus kita pegang di tengah situasi-situasi begini. Pertama, kita harus sadar jangan mempersalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali mempersalahkan Tuhan. Di dalam situasi ini, kita sadar bukan Tuhan yang bersalah membawa COVID-19 ini. Ada juga saya ketemu banyak orang yang mengatakan yang Tuhan yang telah melakukan kejahatan ini di dalam hidup mereka. Katekismus Gereja Katolik 412 mengutip dari Santo Thomas mengatakan Allah hanya membiarkan sesuatu yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan darinya sesuatu yang lebih baik. Allah hanya membiarkan sesuatu yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan bisa mengeluarkan sesuatu yang baik daripada sesuatu kondisi yang jahat. Itu hanya Allah yang bisa lakukan. Roma 8 ayat 28. Bahasa Inggris, all things work together for good for those who love God. Semuanya akan hasilnya akan menjadi baik. Jadi di dalam kondisi situasi COVID-19 ini, juga kita harus percaya Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Allah akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi bagaimana ya? Bagaimana kita harus bina iman kita? Ada 3 langkah ya, 3 prinsip yang sangat penting. Pertama, spiritual discipline. Spiritual discipline. Spiritual discipline maksudnya disiplin secara rohani. Sekarang tidak ada orang yang melihat sama ada Anda berdoa atau tidak. Anda mempunyai kehidupan rohani atau tidak. Semuanya secara pribadi. Mengikut santo-santo gereja Katolik, Bapak Gereja Katolik Purba, mereka mengajar kehidupan rohani, gaya hidup rohani, the way of life adalah sangat-sangat penting. Jadi maksudnya, sekarang Anda punya pilihan. Mau tidur lewat malam, dan juga bangun lewat malam. Atau mungkin sekarang bangun tengah hari, karena tidak ada orang yang checking on you. Tapi Anda harus punya disiplin supaya Anda bisa bangun awal untuk berdoa. Sekarang Anda harus ada disiplin pribadi, disiplin rohani pribadi, a way of life. Dan ini akan membawakan Anda di dalam situasi di mana hidup Anda akan menjadi teratur, disiplin. Ini adalah sesuatu yang Anda sendiri bisa lakukan. Tidak ada orang lain yang bisa bantu Anda. 2, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sangat-sangat penting. Firman Tuhan dalam situasi begini, Anda harus mengenal firman Tuhan. Anda mempunyai banyak masa lapang sekarang. Karena lockdown, tidak keluar dari rumah atau untuk hanya keluar untuk perkara-perkara yang penting, urgent saja. Anda punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah waktu untuk Anda mengenal firman Tuhan. Jika Anda mengenal firman Tuhan, segala keraguan masa depan, ketakutan masa depan akan hilang. Jadi, pastikan tiap hari Anda membaca firman Tuhan. Anda membaca firman Tuhan. Itu prinsip rohani yang kedua, yang paling penting. Hari ini adalah hari gereja merayakan pesta gembala yang baik. The Good Shepherd, gembala yang baik. Dan satu karakteristik gembala yang baik senantiasa bicara dengan kita, firman Dia. Yohanes bab 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
kita adalah domba-domba di tengah-tengah COVID-19 ini, dan di tengah-tengah COVID-19 ini bagaimana kita bisa hilang ketakutan kita. Hanya dengan mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana kalau tidak mengenal firman Tuhan? Tidak bisa kita mengatasi kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Bagaimana belajar untuk mengendalikan masa depan Anda? Jadi pertama, disiplin rohani, kedua, firman Tuhan, dan yang ketiga, dan tidak kurang penting, yang ketiga ini adalah untuk reaching out. I don't know how to say reaching out in bahasa Indonesia. Reaching out. Pergi mencarikan domba-domba yang hilang. Banyak orang ketika ini ya, ketika COVID-19 ini, yang sudah putus harapan, hilang iman mereka. Karena tidak ada orang yang sanggup keluar daripada zona nyaman dia untuk mencari mereka. Jadi saudara-saudari, inilah saat paling penting kita mencarikan domba-domba yang hilang. Mereka-mereka yang sudah putus harapan dengan Tuhan. Mereka-mereka yang sudah dalam ikatan-ikatan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya mau keluar. Ya pasti Anda bisa keluar dari rumah kan? Tetapi ada cara lain. Kita ada HP. Dengan menggunakan cell Anda bisa hanya coba call satu orang satu hari. Coba kontak satu orang satu hari. Tanya kabar. Saudara, hari ini Anda bagaimana? Berikan dia satu sabda daripada firman Tuhan, satu ayat daripada firman Tuhan. Merenung. Ya. Dan ketika Anda melakukan ini, saudara-saudari, dua perkara akan terjadi. Pertama, Anda akan menguatkan orang yang lain. Yang kedua, Anda ketika menguatkan orang yang lain itu, Anda juga akan menguatkan diri Anda, iman Anda sendiri. Jadi dua-duanya akan terjadi pada ketika yang sama ketika Anda reach out kepada orang yang lain. Jadi prinsip rohani ini sangat-sangat penting. Ya, ketika ini banyak orang pikirkan, saya harus menjaga diri saya sendiri. Tapi saudara-saudari, coba Anda carikan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan bagaimana hidup dia di dalam ketika ini, karena dia tidak mengenal Tuhan, dia mengalami ketakutan. Bagaimana dia menghadapi situasi maut. Indonesia dikatakan tempat ya di Asia ya di mana ada begitu banyak maut hasil daripada COVID-19 ini. Banyak keluarga kehilangan ahli keluarga kepada COVID-19 ini. Saudara-saudari, inilah saatnya Anda yang mempunyai iman bisa membantu mereka. Jadi tiga perkara ini. Pertama, disiplin rohani. Kedua, firman Tuhan. Dan yang ketiga, reaching out. Kita melihat ya ketika kita melakukan ini, Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan membantu kita. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Ia telah berkenan menunjukkan dirinya kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan menunjukkan petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Tuhan sedang menunjukkan diri dia kepada orang yang tidak mengenal dia. Tuhan berkata, sepanjang hari aku telah menghulurkan tangan kepada suku bangsa yang berontak. Sepanjang hari Tuhan ingin mencarikan orang-orang yang jauh dari dia. Saudara-saudari, inilah waktu yang paling
penting kita coba untuk menyapa orang lain. Mazmur 23 dikatakan sebagai Mazmur Gembala Baik, kan? Ya. Dan di dalam Mazmur itu kita mendengar di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Even though I walk in the valley of darkness, I will fear no evil, for you are with me. Aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Ini adalah wasiat, ini adalah inheritance mereka yang mengenal Tuhan. Dan Tuhan berkata, apa hasilnya? Jikalau kita mengikut gembala yang ini, ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apa yang akan mengikuti Anda? Bukan COVID-19, saudara-saudari. Bukan COVID-19 akan mengikuti Anda. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti Anda seumur hidup Anda. Dalam bahasa Inggris, goodness and mercy shall follow me all day of my life. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi bagaimana? Pertama, disiplin rohani. Bangun pagi, awal pagi, dan pastikan Anda berdoa. Dengar suara Tuhan. Kedua, firman Tuhan, sabda Tuhan. Dan ketiga, jadi berpanjangan tangan Tuhan pada orang lain yang butuhkan dia, reaching out. Saudara-saudari, saya ingin akhir dengan breakout session, supaya Anda bisa diskusi. Apa cabaran pribadi Anda ketika lockdown? Apa cabaran pribadi Anda ketika lockdown? Jadi Anda bisa kongsikan di dalam breakout room nanti, apa cabaran pribadi Anda ketika lockdown. Dan kedua, apa cadangan Anda bagaimana untuk reach out kepada teman-teman yang masih mengalami kekhawatiran, kegelisahan, bagaimana ingin reach out kepada mereka. Jadi, dua pertanyaan ini. Satu, apa cabaran pribadi Anda ketika lockdown ini? Kongsikan di dalam breakout. Kedua, apa cadangan Anda, bagaimana Anda cadangkan untuk reach out kepada teman-teman Anda ketika COVID-19 ini. Okay, Jerry, you want to break out? Bisa dengar? Yes? Yes. Challenge and suggestion. You want to translate? Tantangan. Suggestion. What do you suggest? How do you suggest to reach out to your friends during COVID-19? Boleh kita berdoa bersama, ya. Mungkin saya minta tim pujian ambil satu lagu pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita akhiri dengan doa. Musician masih ada? Masih ada. Oke, puji Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi kita mau katakan, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja.
saatku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Kehadiran-Mu Tuhan. Musik tetap bermain, kita berdoa. Yesus berkata, di mana 2-3 berkumpul, Dia hadir di antara kita. Saat ini, saudara-saudari, Yesus hadir di sisimu. Walaupun Anda berada sendiri, di lockdown, di kamarmu, di rumahmu, tapi Yesus sendiri hadir di antaramu sekarang. Biarkan kasih Tuhan mengalir di dalam hidupmu sekarang, untuk mematahkan segala ketakutan, untuk mematahkan segala kegelisahan, kekhawatiran, apa sekalipun situasi di dalam hidupmu. Biarkan kasih Tuhan mengalir di dalam situasi itu. Biarkan Tuhan memberikan Anda pikiran-pikiran positif yang akan mematahkan segala pikiran negatif di dalam hidupmu. Mematahkan segala ketakutan. Biarkan roh pujian dan penyembahan mengalir di dalam hidupmu. Tuhan Yesus sekarang jamah dia pribadi yang mengikuti sesi ini. Biar kasih-Mu mengalir di dalam hidup mereka supaya mereka bisa mengenal Engkau Tuhan yang setia, tidak meninggalkan kita bersendirian di dalam masalah pribadi kita, tetapi di dalam kesunyian kita, di dalam kesepian kita, Engkau Yesus hadir di sisi kita. Terima kasih, Engkau Tuhan yang setia. Engkau berada di sisi saya saat ini, Tuhan. Biarkan kasih kuasa Roh Kudus-Mu
menyelubungi saya, tiap teman-teman saya, dan memberi saya kekuatan menghadapi loh ini. Bangkitkan iman saya untuk senantiasa percaya Engkau berada di sisi saya. Engkau tidak tinggalkan saya menghadapi masalah pribadi saya bersendirian. Tetapi Engkau memegang tangan kanan saya, Tuhan. Dan Engkau menguatkan hati saya. Saat saya menghadapi lembah kekelaman, lembah maut, Engkau berada menyertai saya. Saya tidak perlu takut, Tuhan, menghadapi apapun masalah finansial, masalah kerja saya, masalah di kantor, masalah keuangan, masalah perhubungan, karena Engkau berada di sisi saya. Terima kasih karena kasih-Mu, Tuhan, yang menjamah kami saat ini. Kita nyanyikan refrennya bersama sekali lagi. Ku angkat, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. sekali lagi ku angkat, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Sejud. Tuhan Yesus berkati. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.